Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bahas ijazah Jokowi yang baru diumumkan oleh Bareskrim yang katanya identik, tapi ditolak sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Gak percaya hasil penyidikan laboratorium. Identik belum tentu asli katanya. Ini saya sebenarnya harusnya ngapalin Quran yang baru 7 baris ya, surat Al-Jasiyah habis subuh, tapi kita ngomongin Jokowi dulu ya. Saya kasihan sama Jokowi itu ya. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebenarnya melawan Jokowi ketika Jokowi sudah decline ya, sudah gak jadi presiden. Bayangkan ketika Habib Rizik itu melawan Jokowi, Jokowi sedang di puncak kekuasaannya, sampai dia nggak bisa pulang. Habib Rizik itu 3 tahun 7 bulan ya. Kalau cuma melawan Jokowi, sekarang Jokowi sudah nggak jadi presiden tuh ya. nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu benar ya. Makanya lebih fokus kita sebenarnya, kita kasihan ke Jokowinya. Porsinya nggak terlalu banyak untuk tentang semacam bagaimana menekankan atau membahas heroisme dari Rismon, dari Tifa, dari Rizal Fadilah dan yang lain-lain. Itu nggak, kalau dibandingkan Habib Rizik ya, perjuangannya itu di saat Presiden Jokowi di puncak kezalimannya, di puncak kekuasaannya, dan dia melakukan semacam perlawanan sengit ya, melawan kemungkaran di depan matanya, sampai Habib Rizik itu nggak bisa pulang 3 tahun 7 bulan, coba bayangkan. Terus dia sendiri mendapatkan percobaan pembunuhan sampai 12 kali. Menurut Ustadz Andre Kurniawan, itu perburuan di malam Jahanam tanggal 7 Desember 2020 di kilometer 50 di Tol Cikampek. Itu adalah percobaan pembunuhan yang ke-12 ya. Bayangkan, dibandingkan perjuangan dalam tanda petik Roy Suryo dan kawan-kawan, kalau Habib Rizik sudah bertaruhkan segalanya ya, bukan hanya tenaga, harta, air mata, dan juga keluarga, dan juga jiwa ya, yang dipertaruhkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan sudah lama dia melakukan itu. Alat perjuangannya sampai dibubarkan, yaitu Front Pembela Islam ya, oleh rejim Jokowi. Termasuk di dalam rejim Jokowi adalah Mahfud MD yang sekarang seolah-olah di tengah-tengah civil society itu menjadi pahlawan, padahal dia bagian dari skrup ya, rejim yang dulu menekan Habib Rizik Syihab, dan dia tampak begitu sengit ya terhadap Habib Rizik Syihab. Jadi sekarang Mahfud MD seolah-olah muncul sebagai seolah-olah the outsider ya dari rejim Jokowi, padahal dia dulu bagian yang integral, bagian yang inherent dari rejim Jokowi yang anti terhadap kritik-kritik ya. Nah, jadi kalau kemarin ada ijazah pengumuman resmi dari lab Bareskrim, dan itu ditolak oleh hasilnya ditolak oleh Rismon, oleh Tifa, dan oleh yang lain, dan juga oleh civil society, kira-kira begitu. Jadi pertarungan antara civil society dan Jokowi yang sudah kekuasaannya meluruh ya secara formal, itu sebenarnya nggak terlalu menarik ya. Yang lebih harus dikritisi itu sebenarnya bukan Jokowi sebenarnya melalui dugaan ijazah palsu, tapi sebenarnya Prabowo yang juga sebenarnya membangun dinasti politik dan membangun perkawanan yang ya justru mengangkat orang-orang dekatnya kan, ya nggak. Dan kasus-kasus
Prabowo itu juga menurut dari Abdullah Hamahua itu juga menarik. Waktu dia dalam satu videonya dalam konferensi pers atau dalam sebuah seminar mengatakan apakah Prabowo itu bisa memberantas korupsi. Kata dia tidak mungkin ya Prabowo memberantas korupsi. Kenapa? Kata Abdullah Hamahua, penasihat KPK selama 10 tahun di zaman KPK masih sangat dipercaya oleh masyarakat dan sangat independen dari kekuasaan. Itu kenapa Prabowo nggak mungkin bisa memberantas korupsi, karena di KPK Prabowo punya 2 kasus, kata Abdullah Hamahua, ya, yaitu adalah kasus pesawat bekas itu yang nggak jadi dibeli, yang dulu rame tapi komisinya sudah masuk, dan kasus food estate, ya, yang dulu dipercayakan oleh Jokowi untuk membangun food estate untuk sumber ketahanan pangan nasional atau apa istilahnya, tapi yang dilakukan adalah deforestasi, ya, penggundulan hutan, dan juga bagaimana mempertanggungjawabkan dana yang triliunan dari satu proyek yang gagal itu. Dan itu di situ pertanggungjawabannya tentu KPK harus membahasnya, harus melacaknya. Jadi tampaknya kasus-kasus yang menjerat Prabowo dari 2 kasus itu dalam konteks perspektif ini, ya, Abdullah Hamahua, itu nggak mungkin Prabowo itu memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini persoalan kita, ya, persoalan kita. Jadi persoalan ijazah Jokowi itu sebenarnya anti klimaks, ya, anti klimaks, dan kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan harus menemukan satu cara baru untuk melakukan kritisisme terhadap Jokowi. Persoalannya bukan hanya direduksi pada kasus pada kasus ijazah, dugaan ijazah palsu itu, tapi kasus Jokowi itu kan yang orang minta diadili, dulu ditulis di tembok-tembok kota, di Malang, di Solo, di Makassar, di Medan, adil Jokowi. Itu kasusnya jauh lebih lebih dari sekedar ijazah, kan. Misalnya kasus bansos yang kata Luhut, bansos di zaman era Jokowi itu 500 triliun yang disalurkan 250 triliun yang tidak tepat, yang itu yang tepat sasaran, kata Luhut. Terus yang tidak tepat sasaran 250 triliun itu kemana dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Belum lagi dana-dana COVID yang diambilkan dari anggaran-anggaran kementerian-kementerian yang lain, itu kan menjadi persoalan. Belum persoalan dinasti politik Jokowi, belum kasus anaknya yang dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun, belum kasus pembunuhan kilometer 50 di zaman rejim Jokowi. Itu bagaimana pertanggungjawabannya? Itu terkait semua dengan rejim Jokowi saat Jokowi berkuasa. Terus kasus pembubaran Front Pembela Islam yang tidak melakukan tindakan kriminal juga, HTI, itu Hizbut Tahrir Indonesia, itu bagaimana itu? Terus kasus yang lain. Jadi persoalan Indonesia gelap di era Jokowi itu seharusnya tidak direduksi, ya, tidak disimplifikasi pada persoalan dugaan ijazah palsu. Nah, tampaknya civil society harus mencari cara baru, terutama Refli Harun yang selalu mengungkapkan sisi-sisi lain dari ijazah palsu, seolah-olah persoalan tersisa, ya, yang disisakan oleh rejim Jokowi itu hanya mengerucut pada ijazah palsu. Sebenarnya yang lebih substantif adalah persoalan dinasti politik. Satu-satunya presiden yang membangun dinasti politik yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, yang katanya demokrasi tidak mengenal dinasti politik ala Jokowi, itu pertama. Yang kedua, yang persoal korupsi, ya kan,
korupsi di lingkaran kekuasaan. Ya, di samping dinasti politik, korupsi. Kemudian persoalan dikurasnya sumber daya alam karena proyek hilirisasi, sehingga nikel itu sebentar lagi habis dan tidak menyisakan nikel untuk generasi berikutnya, kan gitu. Sebentar lagi 13 tahun lagi habis tuh nikel. Sementara cadangan nikel Australia itu masih utuh, tapi di Indonesia dikeruk. Yang kata Faisal Basri, 90% nikel itu untuk menghidupkan industrialisasi di Cina, dan itu kebijakan yang sebenarnya harus dikoreksi oleh Prabowo. Sebenarnya hilirisasi, bukan terus ditingkatkan. Kalau memang sumber daya alam itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri dan tidak untuk kepentingan asing. Jadi persoalan-persoalan yang tersisa itu sebenarnya jauh lebih besar, hanya sekedar ijazah ya. Jangan-jangan ijazah itu memang sengaja di blow up oleh kelompok tertentu untuk menutupi ya proyek besar yang lebih menguntungkan, sehingga yang disembunyikan ada hidden agenda, misalnya soal Big 2, soal proyek-proyek strategis nasional yang luput dari pengawasan, tapi semua energi bangsa diarahkan untuk ke satu titik. Ijazah Jokowi yang sengaja dibikin mungkin akan menjadi polemik selama 5 tahun pemerintahan Prabowo, tidak akan selesai itu ya, apalagi terus digaungkan oleh channel Refli Harun ya. Padahal persoalan-persoalan yang lebih substantif bukan ijazah Jokowi mungkin dijadikan semacam umpan ya oleh kelompok-kelompok tertentu supaya Jokowi ijazahnya dikorbankan, tapi proyek-proyek besar ini selama 5 tahun ke depan itu betul-betul hilang ya dari perhatian masyarakat, dan di situ adalah sumber ekonomi dan sumber kekuasaan yang bisa dieksploitasi tanpa pengawasan civil society. Tampaknya harus diubah cara berpikir baru, ada item-item, ada agenda-agenda yang sebenarnya jauh lebih mendasar yang harus dicermati oleh civil society, oleh kita semua untuk menyelamatkan bangsa ini, daripada hanya sekedar untuk membahas ijazah palsu yang diduga palsu itu, yang sekarang memasuki tahap baru ya, diumumkan oleh Barreskrim, tetapi civil society melawannya dan menemukan celah-celah baru untuk memperpanjang kasus ijazah palsu, dan itu yang dikehendaki oleh pihak tertentu supaya ijazah palsu itu mungkin menjadi isu selama 5 tahun untuk menutupi menutupi pihak-pihak tertentu untuk menguras negeri ini dengan cara yang diam-diam tidak dikenal, tidak bisa dikritisi karena seluruh media massa sengaja disetting atau diarahkan atau dibuat atau apa istilahnya ya, supaya penuh ya, isinya dengan isu ijazah palsu. Padahal jangan lupa Jokowi kekuasaannya itu sudah meluruh dan sebentar lagi habis, tapi sengaja dia memanjangkan isu itu untuk memunculkan, untuk mendukung anaknya tahun 2029, karena seorang ayah, seorang bapak, seorang abah itu akan mendukung ya masa depan anak-anaknya. Dan kalau sampai Gibran itu menjadi presiden, maka perlindungan politik dari sang anak itu akan jauh lebih kuat, sehingga ayahnya tidak mungkin lagi diseret ke penjara karena kasus-kasus yang sangat substantif yang harus dipertanggungjawabkan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dorong gerobak dulu ya, jualan. Siapapun presidennya, maka rakyat harus menolong dirinya sendiri. Siapapun presidennya, maka tukang bubur harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.